Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi kisah di balik kamar operasi sahabat-sahabat semua. Saat itu saya mendapatkan seorang pasien perempuan umur kurang lebih 8 tahun ya. Didiagnosis dengan peritonitis difus, suatu peradangan di dalam perut yang diakibatkan kemungkinan adanya usus yang pecah. Saat itu telah terjadi sepsis, artinya kuman telah menyebar ke seluruh darah dan menyebar ke seluruh otak, menyebar ke seluruh bagian organ-organ penting sampai terjadi penurunan kesadaran pada saat itu. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika saya sampaikan bahwa ini keadaan darurat dan harus memerlukan tindakan operasi segera, maka sang ayah mengizinkan saat itu ya, setelah kita memberikan keterangan dan lain sebagainya. Silakan Pak Dokter, lakukan operasi. Saya bilang begini Pak, ini bukan operasi ringan, ini operasi besar yang memang resikonya kasarnya antara hidup dan mati. Kemudian si bapak itu pun tersenyum. Insya Allah Pak Dokter, saya ridho. Kemudian lakukan tindakan operasi, dan ternyata tindakan operasi sahabat-sahabat semua, apa yang diperkirakan memang benar, terjadi kebocoran di usus halus perbatas dengan usus besar. Kemudian dilakukan pencucian di perut dan lain sebagainya. Akhirnya karena usus tidak bisa disambung, usus itu disimpan, dijahit di permukaan perut, sehingga dia BAB itu dari perut bukan dari anus. Kemudian kondisi kritis pun kita lalui di kamar operasi ya, saturasi oksigen sempat turun, kemudian nadi sangat meningkat ya, dan diputuskan untuk dirawat di ICU sahabat-sahabat semua. Ternyata kemudian pasien dirawat di ICU, setelah dirawat di ICU dalam 2 hari ternyata ada perbaikan yang signifikan. Angka infeksi yang ditunjukkan oleh leukosit akhirnya turun dari 32.000 menjadi 12.000. So penurunan yang sangat signifikan sahabat-sahabat semua, di mana normalnya maksimal 10.000. Kemudian pasien sudah bisa berbicara. Tadinya tidak bisa berkomunikasi, tadinya kehilangan kesadaran, seperti orang apatis. Akhirnya pasien dipindah di ruang perawatan seperti biasa. Nah, ketika saya berkomunikasi, menurut saya ini ada beberapa hal yang memang di luar kebiasaan, di mana resiko kematian sangat tinggi, di mana triage of death itu ada ketiga-tiganya. Saya komunikasi dengan ayahnya, Pak, alhamdulillah operasi ini lancar Pak. Kira-kira doa apa sih yang Bapak lanjutkan, yang Bapak lantunkan? Pak Dokter, sebetulnya saya nggak punya doa apa-apa, tetapi suatu hal yang bisa saya lakukan adalah terus menerus berterima kasih kepada Allah. Ketika anak saya menangis, terima kasih ya Allah, saya masih menyaksikan anak saya menangis. Artinya anak saya masih hidup Pak Dokter. Ketika masuk kamar gawat darurat juga, saya berterima kasih ya Allah, terima kasih anak saya masih sempat dibawa ke instalasi gawat darurat. Ketika dokter mengatakan operasi, saya juga demikian dok. Alhamdulillah ternyata anak saya masih bisa untuk ditolong. Dan alhamdulillah dokter mau menolong anak saya. Ketika keluar dari kamar rumah sakit, kamar operasi, saya bilang Pak ini harus ke ICU. Saya bilang apa? Kata orang tua itu, saya terus bersyukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, anak saya ternyata masih hidup menjalani masa-masa kritis ketika operasi, dan alhamdulillah bisa masuk di ICU. Ketika di ICU gue sama-sama terus bersyukur ya Allah, terima kasih anak saya ternyata sekarang sudah bangun, sudah bisa berbicara, sudah bisa berkomunikasi. Ketika saya bilang Pak ini BAB-nya sementara di perut dulu Pak, tidak bisa BAB lewat anus, yang dia bilang apa? Alhamdulillah ya Allah, anak saya masih bisa BAB, anak saya artinya masih hidup. Ketika diajak ngobrol, ketika di ruang perawatan juga sama demikian. Ya Allah, terima kasih anak saya masih bisa di ruang perawatan seperti biasa. Nah, saya kagum saat itu sahabat-sahabat semua. Betapa banyak kadang-kadang orang yang ketika masuk rumah sakit, dia mengeluh, ya Allah kenapa harus masuk rumah sakit? Ya Allah kenapa harus masuk ke IGD? Ya Allah ternyata harus dioperasi, kalau bisa mah jangan dioperasi. Ya Allah ternyata kok masuk ke ICU. Dan lain sebagainya sahabat-sahabat semua. Peristiwa sama tetapi dengan penyikapan yang berbeda ternyata akan berdampak sangat signifikan. Betapa saya merasakan ketika operasi itu demikian mudahnya, demikian lancarnya. Betapa saya sendiri merasakan operasi yang tadinya mempunyai tingkat resiko sangat tinggi saat itu ya, ASA 4E saat itu, ternyata Allah mudahkan sahabat-sahabat semua. Ketika masuk ICU juga demikian, Allah mudahkan semuanya. Amat mudah bagi Allah untuk mengernakan kesembuhan pada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Nah sahabat-sahabat semua, dalam situasi apapun ternyata pasti ada syukur di dalamnya. Tergantung dari
bagaimana kita mengolah, memframing hal-hal yang tadinya negatif menjadi mencari hikmah sebanyak-banyaknya dan mencari celah karunia Allah yang sangat besar di balik musibah sekalipun. Semoga kita digolongkan menjadi abdan syakuro, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Di balik kamar operasi, kita lanjutkan ke hikmah-hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.